Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Khairiyah dimanapun Anda berada dan para pemirsa yang ada di rumah ataupun sedang santai dan lain sebagainya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari Lumajang, salah satu santri Pondok Pesantren Al-Khairiyah dari Lumajang yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, Mas Zainal. Apa kabar? Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan umur yang panjang, sehat, dan kemudian diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat melakukan hal-hal yang baik untuk ke depannya. Untuk tema kali ini, sahabat-sahabat Al-Khairiyah, yaitu tentang nikmatnya menjadi santri. Kita akan bincang-bincang nanti dengan narasumber kita, Mas Zainal, yang kebetulan beliau adalah santri di Pondok Pesantren Al-Khairiyah. Maka untuk selanjutnya kita kasih waktu dulu untuk Mas Zainal menyapa sahabat-sahabat Al-Khairiyah yang sedang standby atau stay di depan kami. Monggo Mas Zainal. Oke, terima kasih atas waktunya. Sahabat Al-Khairiyah, kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Lalu mendapatkan barokah, manfaatnya guru-guru kita, muassis Pondok Pesantren Al-Khairiyah yang kita sama-sama cintai. Perkenalkan, saya Zainal Arifin, asal Lumajang. Kebetulan pada kesempatan ini kami diberi amanah oleh yayasan, oleh pengasuh untuk berkhidmat di IKA Al-Khairiyah atau Ikatan Keluarga Alumni Al-Khairiyah. Ya. Alhamdulillah sudah kurang lebih 2 tahun berjalan. Mudah-mudahan kami selaku pengurus semuanya diberikan kemudahan, kesehatan lahir dan batin, sehingga terus bisa berkhidmat untuk kemajuan Pondok Pesantren Al-Khairiyah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mas Zainal, secara menurut informasi ya yang kami terima, bahwasanya Mas Zainal ini betul-betul santri di Pondok Pesantren Al-Khairiyah. Pertanyaan saya, Mas Zainal mulai kapan nyantri di Al-Khairiyah itu, mulai kapan Mas? Oke, alhamdulillah saya masuk di Al-Khairiyah ini sejak tahun 1990. Di usia berapa itu Mas Zainal? Di usia kurang lebih 16 tahun. 16 tahun ya? 16 tahun, 16-17 ya. 16-17 tahun. Kalau umurnya saya kurang begitu pasti, namun saya masuk di Al-Khairiyah ini sejak tahun 98. Saya juga mulai mondok itu awal masuk di Aliyah ini. Jadi sebelumnya itu saya di Kelakah sendiri di MTS kan itu, kemudian melanjutkan aliyahnya di Pondok Pesantren Al-Khairiyah. Oh, berarti tidak dari SMP ya, enggak ya? Berarti langsung ke tingkat SLTA. Ya, tingkat SLTA. Kemudian apa yang membuat jenengan atau memotivasi jenengan sehingga harus berada di pesantren? Apakah orang tua memang alumni pesantren atau bagaimana? Oke, terima kasih. Kalau diruntut dari orang tua, alhamdulillah orang tua semuanya alumni Pondok Pesantren. Ya. Ayah itu alumni Probolinggo juga, tepatnya di Polotan. Terus ibu di Beladu, dan ini alumni Beladu. Yeah. Sehingga kalau bicara motivasi mondok, ya sebenarnya secara umum saya kira tidak 100% ya
semua seseorang itu ingin mondok, pasti awalnya itu dimotivasi oleh orang tua. Orang tua. Ya, orang tua. Terutama saya kan itu termotivasi untuk bisa masuk di Al-Wiriyah ini itu adalah pada waktu itu kami menilai bahwasanya Al-Wiriyah ini satu-satunya lembaga atau yayasan pondok pesantren yang berafiliasi ataupun kolaborasi antara umum dan salaf. Dan salaf ya. Jadi ada semua ya, Nah, ada umum dengan semuanya. agamanya. Jadi Iya. umumnya ada, agamanya ada. Sehingga Oh, itu gitu yang ya. memotivasi saya untuk masuk di lembaga pondok pesantren ini. Ini menarik Mas Zainal. Ketika kita angkat sebuah tema yang berjudulkan nikmatnya menjadi santri, maka saya ingin bertanya kepada Mas Zainal, apa hal yang paling menarik atau hal yang paling berkesan ketika jenengan di pesantren, khususnya pondok pesantren Al-Wiriyah itu apa Mas Zainal? Bisa diceritakan? Oke. Bicara masalah kesan atau tema pada sore hari ini, Ya. nikmatnya menjadi santri, ya sebenarnya itu kata-kata yang menurut saya apa ya, bisa iya bisa tidak. Kenapa kok bisa iya bisa tidak? Karena ada yang mengatakan bahwasanya pondok itu penjara suci, kan ya? Ya, penjara suci. Kesan awal sudah penjara, tapi penjara suci. Cuma di sisi lain, pondok pesantren itu adalah kalau dibilang gudangnya ilmu agama, pasti ya. Ya, sehingga kesan penjara suci itu apa ya, sebenarnya sudah mulai harus dihilangkan, karena sebenarnya pondok pesantren itu adalah satu-satunya tempat, satu-satunya lembaga pendidikan, ya. lembaga ataupun yayasan Ya. yang bisa memberikan ilmu agama yang begitu luas, kan? Secara utuh ya. Secara utuh. Ya, tidak seperti lembaga-lembaga lain yang memang belum ada atau tidak di bawah naungan pondok pesantren. Kemudian ini Mas Zainal, apa namanya? Saya dapat informasi dari teman-teman seangkatan jenengan. Apa betul dulu waktu mondok Mas Zainal ini ketika dibangunkan dari kamar sering pindah ke jeding? Betul enggak itu Mas Zainal? Itu sudah rahasia umum, sebenarnya. Rahasia umum itu sudah. Iya. Ya. Bahkan karena kita tahu ya, kita tahu karena sama-sama di sini kan ya. Iya. Ya, kalau masyarakat belum tahu, ya saya merasakan sendiri karena di Al-Wiriyah ini kan ada santri mukim, ada yang santri tidak mukim. Ya. Kalau santri kampungan lah. Ya, santri kampungan. Ya, bisa dari luar juga. Iya. Malah kesannya itu kalau yang santri mukim itu kalau di sekolah itu malah justru yang sering banyak terlambatnya, kan ya, daripada yang luar. Padahal ya. Kalau secara logika yang di pondok ini kan tinggal lompat saja ke kelas. Ya. Cuma itulah mungkin kesan yang tidak terlupakan ketika kita ada di pondok pesantren sambil mencari ilmu umum di lembaga. Berarti bukan hanya jenengan toh ya? Ya, banyak itu sudah rata-rata begitu ya. Ya. Tapi meskipun begitu, karena memang doanya pengasuh, doanya kiai, alhamdulillah, insya Allah semua santrinya ketika pulang ke masyarakat itu kembali ke kampungnya masing-masing, insya Allah sukses di masyarakat, bisa mengabdikan diri di masyarakat, kan itu ya, dan berguna bagi masyarakat.
Terima kasih Mas Zainal. Untuk selanjutnya ya, Mas Zainal kan sudah lulus nih, sudah lulus, kemudian melanjutkan kuliah. Sudah kuliah satu, ya? Alhamdulillah. Sarjana apa, Mas? Sarjana hukum. Sarjana hukum ya. Bukan sarjana hukum Islam, sarjana hukum saja. Sarjana hukum formal. Alhamdulillah. Untuk sekarang Mas Zainal ini, saya pernah dapat informasi bahwasanya Mas Zainal ini selain memiliki usaha, kemudian memiliki lembaga pendidikan yang namanya sama dengan Pondok Pesantren Al-Khairiyah. Betul apa tidak itu Mas Zainal? Alhamdulillah. Tahun 2018, alhamdulillah melalui proses yang cukup panjang ya, istikharah, istisyarah, juga pada waktu itu alhamdulillah masih ngonangi ya, masih adanya Almarhumah Haji Syaifullah. Ya. Kami pada waktu itu sowan kepada beliau, menyodorkan 3 nama ya, menyodorkan 3 nama lembaga yang akan saya dirikan ya. Setelah itu saya juga istisyarah musyawarah kepada guru saya yang di Malang kan itu ya. Itu ternyata yang terpilih itu justru nama Al-Khairiyah. Lantas setelah saya dapat amanah itu, langsung saya sowankan kepada beliau, Kiai Syaifullah. Alhamdulillah beliau sangat-sangat menyetujui kan itu. Berarti Al-Khairiyah ini sudah bisa dikatakan sudah membuka cabang di Lumajang. Jadi sebenarnya Al-Khairiyah ini sebenarnya sudah yayasan yang alhamdulillah sudah berkembang ke luar kota, yaitu dari Probolinggo sekarang ada di Lumajang. Terima kasih Mas Zainal. Selain itu juga ya, jenengan punya usaha air minum, betul Mas Zainal? Betul. Ini Mas Zainal Asyifa. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar Mas Zainal. Terakhir Mas Zainal, saya ingin jenengan memberikan motivasi kepada para orang tua, karena biar bagaimanapun kondisi hari ini sudah tidak sama dengan kondisi-kondisi yang lalu. Betul. Anak muda sekarang mulai banyak terjerat kepada minum-minuman keras, kemudian terjerat kepada seks bebas dan lain sebagainya. Saya minta jenengan kasih motivasi kepada teman-teman sekalian, khususnya para orang tua, untuk tidak segan-segan memondokkan putra-putrinya dan menaruh di pesantren, karena biar bagaimanapun pesantren ini adalah tempat yang paling nyaman dan aman untuk putra-putri para bapak, para ibu, dan para sekalian. Monggo Pak Zainal. Terima kasih para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Pada era saat ini memang betul apa yang disampaikan oleh Mas Eko, bahwasanya pada saat ini lembaga pendidikan yang paling tepat untuk solusi dengan adanya perkembangan zaman yang begitu modern, digital, sehingga anak-anak masa kini ya itu begitu tidak lepasnya dari yang namanya gadget kan itu ya. Solusinya apa? Yaitu pondok pesantren. Solusinya adalah pondok pesantren. Kenapa pondok pesantren? Itu ya, terutama di pondok pesantren Al-Khairiyah. Itu. Seperti yang saya bilang di awal, bahwasanya pondok pesantren itu adalah pusatnya ilmu agama. 1, 2 ya, adalah di pondok pesantren itu mengutamakan akhlak, ya, mengutamakan adab dulu, ya, ilmu belakangan. Sebab buahnya ilmu itu adalah adab, yaitu akhlakul karimah. Sehingga kalau menginginkan anaknya berakhlakul karimah, maka jangan ragu-ragu untuk memondokkan putra-putrinya, khususnya di Pondok Pesantren Al-Khairiyah Karpangan Reces Probolinggo, yang diasuh oleh beliau, yaitu
Kiai Gufron ya, Kiai Gufron yang pada Habib, saat ya. ini. Insya Allah jangan ragu lagi untuk bisa mengantarkan putra putrinya untuk dipondokkan di Al Khairiyah. Yang ketiga, ya, ada kata-kata kalau mau memuliakan anak, ya, maka salah satu caranya adalah bekali dengan ilmu, terutama ilmu agama. Ya, kembali lagi, satu-satunya yang bisa menjamin ilmu agamanya bisa utuh itu adalah pondok pesantren. Banyak sekarang lembaga yang model-model bisa semacam boarding school ataupun yang pulang sore itu apa namanya kan itu ya, full day kan itu ya. Tapi di pondok pesantren kelebihannya apa? Ya, anak ketika sudah dimasuk ke dalam pondok itu 24 jam dalam pengawasan kiai, 24 jam dalam pengawasan pengasuh kan itu, pengurus gitu. Sehingga mulai dari tidur sampai tidur lagi itu selalu diawasi oleh pengurus dan kiai dan selalu didoakan. Nah, ini yang menjadi pembeda dari lembaga-lembaga yang lain ini, ya, dari lembaga full day ataupun boarding school ini, ya. Alhamdulillah untuk jargon Al Khairiyah itu kan kemarin sempat disampaikan bahwasanya Al Khairiyah ini ya 100% umum, 100% agama. Ya mau apalagi? Di sini sudah komplit, ya. Jadi umumnya sudah 100%. Di sini sudah mulai dari lembaga TK sampai dengan SMK dan MA. Iya, apalagi kan itu ya. Itu sudah yang apa? Sudah tidak kurang-kurang kan itu. Tidak kurang-kurang kan itu. Jadi sudah lengkap ya? Ya, sudah lengkap itu. Untuk pondoknya juga sudah bisa melayani, untuk kamar-kamarnya sudah siap untuk menampung santri dari berbagai daerah. Ya. Alhamdulillah barusan saya bernostalgia pada waktu saya dulu waktu di pondok. Alhamdulillah merasa senang melihat wajah-wajah ceria santri ya, di asrama kan itu ya. Itulah mungkin yang membedakan, meskipun katakanlah yang namanya santri itu kan ya tidurnya kan itu ya. Sebentar Mas Zainal, saya kok tenggorokan lagi sakit. Ini Ashifa artinya obat ya. Obat. Mungkin saya bisa mengobati rasa tenggorokan saya. Alhamdulillah. Bismillah. Bagaimana? Wah, bener ya. Ashifa ternyata airnya itu jernih, ke tenggorokan tambah enak. Alhamdulillah. Monggo dikonsumsi. Lanjutkan monggo Pak Zainal. Ya inilah mungkin keutamaan santri. Ya. Jadi jangan heran ketika santri ketika pulang kampung ataupun sudah boyong itu tidak bisa apa-apa kan itu ya. Nah, buktinya ya alhamdulillah saya pribadi sebenarnya ada beberapa teman alumni itu yang juga banyak bahkan banyak ya alumni Al Khairiyah ya. Ada beberapa yang memang juga usaha kan ya. Cuma kan air Ashifa ini tidak hanya sekedar air minum biasa kan itu ya. Jadi memang air minum yang sudah dibekali oleh kalau bahasa pesantrennya itu ijazah atau sudah ditirakati, sudah ditirakati, sudah diriadoi, baik itu lewat istighosah maupun ratibul haddad kan ya. Sehingga energi doa itu masuk mengalir air Ashifa. Nah, itu yang membedakan kan ya. Terima kasih Mas Zainal. Pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih sudah stay untuk menyaksikan program podcast kami. Mudah-mudahan apa yang dapat yang telah disampaikan
menjadi manfaat untuk kita semua. Jangan ragu memondokkan putra-putri jenengan di pondok pesantren, khususnya pondok pesantren Al-Khairiyah, karena lembaga ini sudah lengkap mulai dari TK sampai dengan madrasah aliyah dan SMK, serta dibekali dengan pendidikan agama yang cukup, 100% agama dan 100% pendidikan umum. Terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.